Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Rahman Malik. Saya adalah salah satu guru di MTS Muhammadiyah Bayongbong. Kebetulan saya memegang guru mata pelajaran akidah akhlak. Sekaligus saya adalah salah satu mahasiswa PPG transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang merupakan salah satu tugas ujian kinerja dari PPG Transformasi tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah pada kesempatan ini di siang hari ini menuju sore ya jam terakhir kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita selalu biasakan berdoa dulu, yaitu silakan untuk Sandra untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Chandra. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Gimana semuanya hari ini pada sekolah? Ada yang lolos? Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya kalian kompak dan terus sekolah. Dan alhamdulillah kalian seragamnya pada rapi ya, kelasnya rapi. Ya, mudah-mudahan juga kalian terus seperti ini kompak dan selalu menjaga kebersihan atau lingkungan kalian. Tetap semangat untuk belajar karena belajar itu salah satu kewajiban kita selaku umat Islam khususnya ya. Selagi kita mempunyai usia, kita harus terus semangat untuk belajar menuntut ilmu, apalagi ilmu tentang agama. Karena ilmu tentang agama itu salah satunya yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ya, supaya kita nanti cita-cita kita itu menuju surganya Allah tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang tadi Bapak akan menerangkan sekarang tentang bab tentang sifat-sifat bagi Allah. Yang mana sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang ada di dalam Allah. Sifat bagi Allah itu ada beberapa sifat yang wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 20 ya. Nah, di sini pengertian sifat wajib yang tadi sifat yang ada bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20 dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, tulil hawadisi, yahu binafsihi ilmu, ayat, sama, kalimat, sifat. Nah, itu adalah sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui selaku umat Islam. Ya, begitupun ada sifat mustahil, sama sifat mustahil juga ada berapa? Ada 20. Nah, oke. Selanjutnya itu sifat wajib bagi Allah bagian. Yang pertama itu sifat apa? Nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang kelima
maknawiyah. Coba, ada yang tahu dari 4 sifat ini artinya? Ada yang tahu nggak? Loh, kita bahas satu per satu. Yang pertama sifat apa? Nafsiyah. Nah, ini adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar ada dengan keberadaan yang tidak bergantung pada siapapun. Jadi betul-betul ada Allah itu. Ya, sifatnya apa? Yang tadi dari 20. Sifatnya itu contohnya sifat wujud. Yang tadi, yang pertama. Ya, kan yang 20 itu dibagi 4. Yang salah satunya yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu pengertiannya menunjukkan bahwa Allah benar-benar ada dan tidak bergantung kepada siapapun. Ya, sifat wajibnya yaitu salah satu contohnya itu sifat wujud. Wujud apa artinya? Ada Allah, bahwa Allah itu ada ya, walaupun tidak bisa kita lihat. Yang kedua apa tadi? Salbiyah. Nah, ini sifat salbiyah ini adalah penolakan terhadap segala sifat kekurangan atau yang tidak layak bagi Allah. Contohnya, Allah tidak berakal, Allah tidak berakhir, tidak sama dengan makhluknya, tidak membutuhkan apapun. Nah, ini adalah penolakan sifat ini adalah salbiyah ini untuk menolak bahwa Allah itu tidak berakal atau tidak berakhir, tidak sama dengan makhluknya, maka dijawablah oleh sifat salbiyah, yaitu diantaranya sifat kidam. Kidam itu apa? Terdahulu. Yang kedua sifat bako. Bako apa artinya? Kekal. Allah itu kekal, ya, tidak berakhir. Nah, ini tidak berakhir itu adalah sifatnya sifat bako. Terus mukhalafatul lil hawa, berbeda dari makhluknya. Terus yang mubina, berdiri sendiri. Nah, ini adalah salah satu atau yang tergolongkan ke golongan kedua yaitu sifat salbiyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Apa yang disebut sifat ma'ani? Yaitu sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kemampuan dan kekuasaan yang sangat sempurna. Ya. Nah, itu salah satu sifatnya itu adalah sifat apa? Qudrat. Ya, itu qudrat. Qudrat itu apa artinya? Kuasa. Bahwa Allah itu berkuasa di alam dunia ini. Ya, terus iradat. Iradat itu berkehendak. Ya, apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan, kata Allah jadi, pasti itu jadi. Ya, terus ilmu. Ya, itu sifat Allah ilmu. Ilmu itu apa artinya? Mengetahui, bahwa Allah itu mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh makhluknya sekecil apapun, bahkan yang ada di dalam hati kita Allah itu mengetahui. Itu sifatnya yang ada di dalam Allah itu adalah sifat ilmu. Terus hayat apa artinya? Hidup. Ya, hidup. Allah itu hidup. Gak mungkin Allah itu mati. Ya, kalau mati berarti kita pun tidak akan ada. Allah itu hayat, itu hidup. Terus sama itu apa? Mendengar. Ya, mendengar. Basar itu melihat, bahwa Allah melihat segala aktivitas kita. Ya, terus kalam itu berfirman, berucap. Ya, ucapan Allah, kalam Allah itu ada di dalam apa? Dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut kalamullah, ucapan Allah. Selanjutnya yang keempat apa tadi?
Maknawiyah. Nah, ini arti maknawiyah. Ya, ini sifat yang merupakan penegasan bahwa sifat-sifat Allah itu atau sifat-sifat ma'ani itu memang melekat atau ada di dalam diri Allah. Ya, contohnya Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Dengar, Maha Melihat. Nah, semua basar, kudrat, terus sami'an itu betul-betul ada di dalam diri Allah. Ya, nanti contohnya kita basar melihat atau mengetahui, contohnya nanti setelah mati maka oleh Allah akan diperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia. Nah, itu adalah 4 golongan atau 4 bagian yang dari sifat Allah 20 itu dibagi 4. Yang pertama sifat Nafsiyah. Yang kedua sifat Salbiyah. Yang ketiga sifat Yang keempat kita sakit, lagi kita keadaannya tidak baik, jangan kita merasa sendiri. Yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu ada bersama kita. Jangan merasa sendiri. Ya, masih ada Allah yang selalu menemani kita. Terus yang keduanya meyakini Allah itu ilmu dan basyar. Ya, mengetahui dan basyar itu melihat. Ya, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita itu diawasi oleh Allah dan diketahui oleh Allah, sehingga kita bisa mengerem atau tidak berbuat semenang-menang keinginan kita. Tapi perbuatan kita harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya. Selanjutnya juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari kita, yaitu mengetahui bahwa Allah itu qudrat, berkuasa, ya, menjadikan kita orang yang tidak cepat menyerah. Jangan putus asa, ya. Karena Allah itu berkuasa, jangan kita merasa kita tidak bisa, kita tidak mungkin bisa. Itu jangan ada di dalam diri kita, karena Allah itu Maha Qudrat, Maha Berkuasa. Siapa tahu sekarang tidak bisa, besok oleh Allah dijadikan bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah mempunyai sifat Qudrat. Nah, yang sudah ada kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti sudah Bapak kasihkan itu tugasnya, silakan kalian isi, dan nanti setiap satu orang untuk ke depan untuk presentasi dari hasil pengerjaan kalian, ya. Nanti kelompok ini siapa? Kelompok 1 siapa? Ya, nanti Desi ke depan. Sekarang kelompok berdiskusi oleh kelompok kedua oleh siapa? Aidan. Ya, nanti kelompok 3 Chandra. Silakan sekarang kalian isi tugas itu. Nah, nanti oleh Bapak dikasih waktu dalam waktu 15 menit. Ya, setelah 15 menit kalian harus segera beres, dan nanti kita lanjut ke presentasi dari tiap kelompok yang diwakili oleh 1 orang. Ya. Yang lainnya ikut, ya, diskusi. Jangan melihat doang yang lainnya. Coba yang lainnya diajak diskusi supaya tugas kalian cepat beres. Ya.
Nanti untuk presentasinya oleh Bapak ditentukan ya. Tidak bergantung kepada kelompok 1, 2, dan 3. Nanti ditentukan. Nanti tadi yang ini ya, yang sudah beres duluan. Berarti persiapan ini yang akan presentasi yang pertama. Ya. Tinggal kita menunggu kelompok 1 dan 3. Sudah beres? Ya, berarti nanti kelompok ke-1 ini presentasinya yang kedua ya, setelah kelompok 2. Kita menunggu kelompok. Jadi saya akan mempresentasikan dari hasil kerjasama saya bersama teman-teman saya. Ini ada pertanyaan pertama. Mengapa Andi bisa merasa seperti itu? Karena tidak percaya diri dan tidak percaya Allah. Nomor 2, apa yang bisa membantu Andi agar tidak merasa takut dan sendiri? Rajin berdoa kepada Allah dan bergaul dengan teman-teman. Nomor 3, sifat-sifat Allah yang mana saja yang dapat menjawab perasaan Andi? Wujud, ilmu, basar, kalam. 4, jelaskan secara sederhana arti sifat Allah berikut. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, magnawiyah. Untuk nafsiyah, yaitu sifat yang menerangkan bahwa Allah itu ada dan tidak bergantung pada siapapun. Lalu ada salbiyah, sifat untuk menolak terhadap segala kekurangan atau yang tidak layak bagi Allah. Lalu ada ma'ani, sifat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan dan kekuasaan yang sempurna. Dan yang terakhir yaitu magnawiyah, yaitu sifat tentang penjelasan bahwa sifat-sifat ma'ani melekat pada Allah. Lalu ada yang terakhir. Berikan satu contoh penerapan setiap kelompok sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenal sifat wujud dan untuk penerapannya tidak merasa sendiri dalam momen sedih dan takut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Presentasikan hasil karya kerja kelompok kami. Di sini saya akan membacakan soalnya, yaitu Andi adalah siswa kelas 7 yang sering merasa cemas saat menghadapi ujian dan takut melakukan kesalahan. Ia merasa sendiri dan bingung kemana harus meminta pertolongan. Suatu hari ia bertanya kepada temannya, kalau Allah itu benar-benar ada, kenapa aku masih merasa takut sendiri? Apakah Allah memang peduli sama aku? Di sini kita akan menjawab pertanyaan Andi. Mengapa Andi bisa merasa seperti itu? Andi tidak percaya diri dan belum mengenal Allah dan jarangnya beribadah. Yang kedua, apa yang bisa membantu Andi agar tidak merasa takut dan sendiri? Rajin beribadah, berdoa agar memiliki sifat percaya diri. Yang ketiga, ada sifat-sifat Allah yang mana saja yang dapat menjawab kesalahan Andi. Wujud, ilmu, basar, kalam. Yang keempat, jelaskan secara sederhana arti sifat Allah berikut. Yang ke-1 ada nafsiyah. Nafsiyah, sifat yang menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar ada dan tidak bergantung pada siapapun. Yang kedua ada salbiyah. Salbiyah, sifat untuk menolak terhadap segala kekurangan atau tidak layak bagi Allah. Yang ketiga ada ma'ani. Ma'ani, sifat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan dan kekuasaan yang sempurna. Dan yang terakhir ada maknawiyah. Maknawiyah, sifat yang menerangkan bahwa sifat-sifat ma'ani memang melekat pada Allah. Dan yang terakhir, 5, berikut satu contoh penerapan setiap kelompok sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal sifat wujud penerapan bahwa kita tidak merasa sendiri di saat kita sedih, takut, dan sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Di sini ceritanya adalah
Andi adalah siswa kelas 7 yang sering merasa cemas saat menghadapi ujian dan takut melakukan kesalahan. Dia merasa sendiri dan bingung kemana harus meminta pertolongan. Suatu hari dia bertanya kepada temannya, kalau Allah itu benar-benar ada, kenapa kau masih merasa takut dan sendiri? Apa Allah memang peduli sama aku? Di sini ada 5 pertanyaannya. Yang pertama, mengapa Andi bisa merasa seperti itu? Jawabannya adalah tidak percaya diri dan jarang beribadah. Yang kedua, apa yang bisa membantu Andi agar tidak merasa takut dan sendiri? Jawabannya, rajin berdoa kepada Allah. Yang ketiga, sifat Allah yang mana saja yang dapat menjawab perasaan Andi? Jawabannya, wujud, umum, basar, kalam. Yang keempat, jelaskan secara sederhana arti sifat Allah berikut. Di sini sifatnya ada 4, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat Allah yang betul-betul ada dan tidak tergantung pada siapapun, contohnya wujud. Sifat salbiyah, sifat untuk menolak terhadap segala kekurangan atau yang tidak layak bagi Allah. Dan yang ketiga, sifat ma'ani, sifat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan dan kekuasaan yang sempurna. Yang keempat, sifat maknawiyah adalah sifat tentang penegasan bahwa sifat-sifat ma'ani melekat pada Allah. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, berikan satu contoh penerapan setiap kelompok sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya mengenal sifat wujud. Penerapannya kita dalam sehari-hari seperti merasa sedih, sendiri, dan takut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kita sudah presentasi dari pihak kelompok. Silakan sekarang tinggal kalian tadi sudah mendengarkan tiap kelompok presentasinya. Silakan kalian bisa bertanya dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau dari kelompok 2 ke kelompok 3 untuk saling bertanya dan nanti yang diberi pertanyaan kalian untuk menjawab. Ngerti? Ngerti. Oke. Siapa dulu? Cung, kelompok mana yang akan bertanya? Ya, ini kelompok 2. Mau bertanya ke kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Apa pertanyaannya? Ya, kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 1 itu bagaimana caranya kita untuk lebih mengenal kepada Allah. Siapa yang akan menjawabnya? Perwakilan? Hah? Oh, ini siapa namanya? Jahra ya. Silakan Jahra jawab. Dengan cara sholat tepat waktu, rajin beribadah, rajin mengaji, dan rajin posisi. Ya, caranya dengan rajin beribadah, katanya dengan sholat tidak ketinggalan tepat waktu, yang sholat 5 waktu, rajin mengaji atau membaca Al-Quran, katanya. Terus apalagi tadi? Berpuasa, ya berpuasa ya, itu sunnah, puasa sunnah Senin sama Kamis. Gimana jawabannya? Sudah cukup? Cukup. Ada lagi yang akan ditanyakan? Oh, kelompok 3 mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan pertanyaannya. Apa bukti bahwa Allah memiliki sifat wujud? Apa bukti bahwasanya Allah itu memiliki sifat wujud? Ya, atau apa bukti Allah itu betul-betul ada? Silakan jawab untuk kelompok 2. Siapa yang akan menjawab? Aidan ya, yang tadi. Silakan Aidan. Dibuktikannya dengan adanya alam semesta, bumi, air, pohon, dan hewan, manusia, dan tumbuhan. Itu dibuktikannya dengan ciptaan Allah, Ya, itu kata kelompok 2 adanya buktinya Allah mempunyai sifat wujud itu adanya di situ, adanya di kalian. Bapak akan ngasihkan soal setiap ini individu ya, yang tadi kelompok, kalau sekarang ini untuk individu atau perorangan. Nanti oleh Bapak dikasihkan ini soalnya, nanti
dan kita belajar tentang Allah itu ada bersama kita. Percaya diri, jangan melihat ke yang lain. Kalau melihat ke yang lain berarti materi yang tadi belum tersampaikan kepada diri kalian. Kalian belum percaya diri. Nah, silakan kumpulkan ke depan. Sudah waktunya kita ini silakan di sini. Ya. Materi yang sudah disampaikan sekali lagi, mudah-mudahan materi yang tadi bisa bermanfaat dalam diri kalian dan kalian bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian dan kalian lebih dekat lagi dengan Allah setelah mengenal sifat-sifat Allah. Ya, percaya diri pada diri kita bahwa kita yakin yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Pasti bisa, karena bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Ya, kun fayakun. Ya. Biasakan tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Ya, silakan AM-nya Chandra untuk memimpin lagi doanya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pulang.